Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel di Arifin Official. Di sini ada laptop dari SPNV ya. Ini dia mengalami engselnya yang sebelah kanan ini, dia keluar dari LCD-nya. Bisa dilihat ya. Ini kurang tahu ini sebelumnya kenapa, tapi alhamdulillahnya dari LCD-nya ini dia tidak mengalami kerusakan ya. Gak ada retak ataupun bahkan pecah, semuanya itu nggak ada. Dan kalaupun dinyalakan ini untuk touchscreen-nya, ini dia juga normal, berfungsi dengan normal ya. Ini kita shutdown saja ya, ini keluar ya. Kemudian ini akan kita bongkar, dan pastinya kita harus memperbaiki engselnya yang rusak ini ya. Itu dia dudukan dari bautnya itu, atau tempat engselnya di baut itu dia pecah kayak gitu. Di sini ada beberapa baut ya. Ini enggak ada bautnya yang bagian atas ini. Kita lepas saja sekalian, nanti kita ganti untuk double tipnya. Kemudian kita lepaskan juga, di sini ada beberapa baut ya. Dia ini bintang 6. Untuk ukurannya kurang hafal ya, ini bisa teman-teman pasin aja dari mata obengnya itu kayak gitu. Kemudian yang di bagian dekat engselnya di sini ada baut plus ya, skrup baut plus. Ini kita lepas juga ya. Di sini ada 3 buah. Kemudian kita bongkar untuk bottom case-nya. Kita pelan-pelan congkel bagian pinggir-pinggirnya ya. Ya, ini sudah terbuka. Kemudian di sini kita perlu melepas untuk soket baterai ya. Ini yang paling penting ya, biar aman saat kita melepas fleksibel ataupun komponen lainnya kayak gitu. Kemudian untuk engsel untuk kiri kanan ya, ini kita lepas juga untuk baut-bautnya, karena nanti akan kita lepas ya antara ini bottom case, body keyboard dan casingnya ini, sama LCD-nya nanti kita lepas kayak gitu. Kemudian di sini kita perlu juga melepaskan antena WiFi ya. Ini dia ada 2 kabel, dan juga di sini ada juga kabel untuk touchscreen ya, touchscreen atau LCD kayak gitu. Jadi di sini ada kabel ya, kabel fleksibel, hati-hati saat melepasnya ya. Ini kita buka, dan di sebelah kiri pun juga ada kabel untuk LCD nya ya. Ini antara 2 ya, touchscreen atau LCD kayak gitu. Kemudian kita angkat pelan-pelan ya, karena ini posisinya yang sebelah kanan tadi itu dia lepas ya, yang engsel dari LCD nya. Dan ini sudah terlepas seperti ini untuk tampilannya. Kemudian untuk yang engselnya ini masih nyangkut di bottom case nya ya, upper case ya, ini bukan bottom. Kalau bottom tadi yang sudah kita lepas, upper case itu yang keyboard ya, body keyboard. Nah, ini sudah terlepas, dan bisa kita cek ini tuh dia lumayan keras untuk perputaran engselnya. Jadi untuk penyebab utama kemungkinan itu dia dari engselnya itu dia mengeras, dan mungkin kan kita ini kan bisa dilipat 360 ya, kemungkinan dia makin lama rusak kayak gitu, atau pecah di dalamnya. Untuk yang tipe ini perlu teman-teman hati-hati ya.
perlu diwaspadai. Di sini dia itu sangat tipis dan untuk melepasnya perlu hati-hati ya, karena ini dia ada pengunci dan juga ada perekat ya di samping kanan kiri maupun di atas LCD-nya ini kayak gitu. Di sini kita perlu alat khusus ya, itu untuk memanaskan bodi dari LCD-nya. Di sini saya menggunakan ini ya, pad ya, ini thermal pad. Jadi di sini untuk thermal padnya ini nanti suhunya dia bisa naik sekitar 80 derajat sehingga melunakkan perekat yang ada di balik LCD-nya itu kayak gitu. Ini kita setting dulu untuk temperatur panasnya ya. Kemudian kita letakkan saja dan kita tunggu sampai suhunya ini naik ya, dan pastinya akan panas, jangan sampai terkena panasnya ya, karena lumayan ini, hati-hati saat membongkarnya. Kita tunggu dulu. Ya, dan ini sudah lumayan panas ya. Kemudian tinggal kita buka menggunakan opener ya. Jadi perlu hati-hati di sini karena untuk LCD-nya lumayan tipis, dia rawan retak. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama ngebongkar, perlu hati-hati ya. Kalau bisa disarankan ke tempat servis yang sudah terpercaya, karena sekali LCD-nya retak ini untuk spare part-nya pun di Indonesia juga lumayan susah, dan kalaupun mahal dan kalaupun ada udah tentunya menguras kantong juga kayak gitu. Cuman buat teman-teman yang mengalami LCD yang rusak atau pecah ya, itu sebenarnya kita juga bisa untuk pre-order untuk LCD-nya, kita langsung datangkan dari Cina untuk spare part-nya. Jadi ya itu perlu waktu kurang lebih sekitar 2 minggu sampai 1 bulannya kayak gitu. Dan untuk harganya tergantung variasi dari ininya, laptopnya ini, soalnya ada kode partnya kayak gitu. Jadi di sini kita bongkar terlebih dahulu ya. Ya, dan ini sudah terlepas ya, sudah bisa kebuka untuk LCD-nya. Kita angkat pelan-pelan karena di bagian bawahnya ini dia agak tersangkut ya untuk kabelnya. Ya, dan ini adalah covernya yang tadi ya. Ini bisa kita lihat di sini juga agak keras ya engsel yang sebelah kiri, dan ini yang tadi yang pecah ya, itunya itu hanya plastik dia. Ini untuk engselnya yang tadi rusak atau lepas dari casingnya ini ya. Jadi kita perlu memperkuat untuk dudukan engselnya ini agar tidak terjadi pecah lagi ya di dudukannya. Ini sudah kita perkuat kiri kanan, dan untuk tingkat kelenturan engselnya juga sudah kita setel ulang ya. Jadi saat kita buka tutup maupun dibuat 360 derajat atau dilipat model tablet, itu dia aman-aman aja kayak gitu. Ini kita kembali baut ya, pastikan sudah
kencang semuanya. Ya, ini sudah kencang. Selanjutnya kita perlu memasang kembali ya, ini untuk LCD nya, dan jangan lupa juga untuk memberikan double tip ya nanti di bagian belakang LCD biar aman LCD nya, biar enggak langsung jatuh ya, meskipun ada perekatnya, biar makin aman kayak gitu. Jadi ini kita rapikan lagi seperti semula terlebih dahulu ya. Lanjut, kemudian kita pasang kembali ya, ini untuk LCD nya. Ini baut engsel kiri kanan kita pasang kembali. Kemudian untuk soket baterai ya, ini jangan sampai lupa. Kemudian kita tutup untuk casing belakangnya. Ya, ini sudah nyala, dan untuk yang selain sudah aman ya, touchscreen aman. Bisa kita lipat ya, coba kita tes dulu ya, bentar, kita pasin. Ini kita coba buka tutup ya, kita lipat jadi tablet, mode tablet. Ini sudah aman ya. Jadi seperti itu ya. Ya, mungkin buat teman-teman mengalami kasus yang sama, silahkan japri WhatsApp di deskripsi ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.